Perakiraan cuaca sumber kali ini, Kamis 14 Mei 2020. Perakiraan cuaca pukul 12.00 WIB diperkirakan akan berawan. BMKG merilis data tentang perakiraan kondisi cuaca, suhu udara, kecepatan dan arah angin hingga tingkat kelembapan udara semua kota dan kabupaten di Indonesia. BMKG juga merilis peringatan dini apabila cuaca buruk diprediksi akan terjadi pada suatu kota atau kabupaten. Misalnya peringatan dini potensi hujan lebat, hujan petir, angin kencang, dan gelombang tinggi. BMKG perakiraan cuaca sumber hari ini 14 Mei 2020. Yang pertama, pukul 00 WIB, cuaca cerah berawan, suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan udara 75%, kecepatan angin 5 knot. Yang kedua, pukul 06.00 WIB, cuaca berawan, suhu udara 33 derajat Celcius, kelembapan udara 70%, kecepatan angin 15 knot. Yang ketiga, pukul 12.00 WIB, cuaca berawan, suhu udara 25 derajat Celcius, kelembapan udara 85%, kecepatan angin 5 knot. Yang keempat, pukul 18.00 WIB, cuaca hujan ringan, suhu udara 25 derajat Celcius, kelembapan udara 95%, kecepatan angin 2 knot. Yang kelima, pukul 23.59 WIB, cuaca cerah berawan, suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan udara 85%, kecepatan angin 5 knot. Berikut ini adalah perakiraan cuaca menurut BMKG di daerah Depok.
diskriminasi, kebencian, fitnah, gosip, dan adu domba. Aturan mudik lokal. Sebentar lagi hari raya Lebaran tiba. Pemerintah melarang untuk mudik. Warga yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya masih bisa melakukan mudik lokal. Aturan mudik lokal di Jabodetabek misalnya, pengendara mematuhi aturan berkendara selama PSBB seperti pakai masker. Di dalam mobil harus menerapkan physical distancing untuk mobil 2 baris maksimal di sisi 3 penumpang dengan posisi 1 pengemudi dan 2 penumpang di belakang. Semakin hari bumi semakin tua. Begitupun kita sedang dilandang oleh virus yang bernama corona. Kita pun harus melakukan social distancing dan duduk di rumah. Begitupun kita juga harus mengikuti arahan pemerintah. Nampaknya virus ini sangat berbahaya untuk semua warga. Kita pun harus melakukan social distancing atau berjaga jarak sepanjang 1,5 meter. Hingga kini yang terkena COVID-19 16.000, yang sembuh 4.000, yang meninggal 1.000. Dimanapun dan kapanpun kita harus sesering mungkin mencuci tangan agar tangan bersih dan membunuh kuman. Oleh karena itu, pemerintah masih menganjurkan PSBB dimanapun dan di wilayah. Jika di luar rumah, kita harus dianjurkan menggunakan masker. Kita pun harus melakukan penyemprotan di rumah. Begitupun para pekerja seperti petani dan nelayan tidak bisa bekerja dan pekerja lainnya. Untuk itu pemerintah memberikan bantuan sosial kepada warganya yang sedang susah. Kalau begitu saya akan mendoakan semoga wabah ini cepat-cepat turun dari bumi dan menghilang. Amin. Di sini saya akan membaca berita patuhi aturan larangan mudik. Sejumlah warga menyewa jasa antar pulang kampung. Di tengah pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo menetapkan aturan dilarang mudik 2020 demi menjaga penularan COVID-19 yang semakin bertambah luas. Namun apa yang dilakukan masyarakat sungguh tidak terpuji, karena mereka nekat pulang kampung ke kampung halaman mereka dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan menyewa mobil pribadi berplat hitam untuk mengelabui petugas dan untuk menghindari razia polisi. Salah satu pencari berita atau wartawan dapat informasi dari salah satu pemudik yang menggunakan jasa mobil pribadi. Mereka mengetahui tentang jasa ini dari media sosial. Orang yang enggan disebutkan identitasnya ini merogoh kocek sebesar Rp305.000 untuk pulang ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia dan beberapa teman-temannya nekat mudik di tengah pandemi COVID-19 karena sudah kehilangan mata pencarian di Jakarta karena penerapan PSBB dan lockdown. Sebelum berangkat mereka berkumpul di rest area kilometer 19 di tol Jakarta Cikampek sejak siang hari. Namun mereka berangkat setelah atau bertepatan dengan waktu berbuka puasa. Dari pantauan CNN Media di pos penyekatan memang lebih lengan untuk lolos dari pantauan petugas. Meskipun dengan ada banyak mobil pribadi, elf,
dan bis dan terjaring petugas razia. Larangan mudik dari pagi hingga pukul 18.00 WIB. Sebenarnya pemerintah membuat aturan ini untuk demi kebaikan kita bersama, yaitu demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tapi sebagai masyarakat juga merasakan bagaimana susahnya hidup di Jakarta kalau tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan, setiap hari butuh makan, butuh biaya dan sebagainya. Karena PSBB dan lockdown, juga karena pandemi, semua pekerjaan jadi berantakan. Mungkin kalau kayak PNS dan instansi pemerintahan, pabrik tidak bekerja tetap dapat gaji. Tapi kalau buruh lepas proyek dan sebagainya, maka dari itu tidak usah saling menyalahkan. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kehidupan kita bisa normal seperti sebelumnya. Amin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Safira Gunawan, kelas 4D SDN Cilangkap 5. Saya akan melaporkan berita tentang bahaya narkoba yang dikemas pada salah satu bungkus permen. Seorang kurir narkoba jenis sabu dibekuk petugas Polsek Medan Satria Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku rencananya akan mengedarkan barang haram ke pelajar dan mahasiswa di Bekasi. Barang haram tersebut dikemas dengan salah satu merek permen yang bisa dijual di warung dan bungkus permen tersebut yang sudah diganti isinya. Tersangka mengaku akan mengedarkan sabu seberat 22 gram ke sejumlah pelajar. Dalam satu paketnya sabu tersebut dijual seharga 300.000. Oleh karena itu, BPOM juga menghimbau kepada masyarakat agar lebih cermat dan berhati-hati dalam membeli produk pangan. Untuk masyarakat, baik pelajar dan mahasiswa yang menemukan produk yang meragukan atau bermasalah, dapat menghubungi kontak center Halo BPOM di nomor telepon 1500533, SMS 081219999533, email halo@pom.go.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita lihat di media sosial atau di TV, sering kita lihat berita tanah longsor. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan bebatuan atau tanah dengan berbagai tipe seperti jatuhnya ke bebatuan atau gumpalan tanah besar. Dua faktor penyebab longsor: faktor pendorong, faktor pemicu. Faktor umumnya mulut berpengaruh. Erosi yang disebabkan aliran air
permukiman atau air hujan yang menggerus kaki lereng-lereng bertambah curam. Lereng dari bebatuan tanah di permukiman melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat. Gempa bumi menyebabkan getaran yang mengakibatkan longsornya lereng. Gunung berapi, getaran dari mesin lalu lintas, penggunaan bahan-bahan peledak dan bahkan menanggulangi tanah longsor, membuat benteng atau beton, tidak menebang pohon di lereng, tidak membuat sawah di lereng, tidak membangun rumah persis di bawah lereng atau tebing. Lalu waspada apabila hujan deras terus-menerus. Itulah analisa tanah longsor, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Detik.com, per hari ini, tanggal 13 Mei 2020, jumlah pasien yang positif corona bertambah 689 orang, sehingga total yang positif corona menjadi 15.438 kasus. Yang sembuh bertambah 224 orang. Total menjadi 3.287 orang, dan yang meninggal bertambah 21 orang. Jadi total yang meninggal 1.028 orang. Jadi mari kita bersama tetap di rumah saja. Stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Afara Yulia Kalyani. Kali ini saya akan menganalisa berita mengenai perubahan Gapura Kota Depok yang ada di perbatasan Kota Depok. Berita ini saya ambil dari suaradesaku.com dengan judul Kota Depok benahi perbatasan dengan cahaya warna-warni. Rupanya Wali Kota Depok, Bapak Muhammad Idris, di akhir masa jabatannya terus berupa membenahi daerah perbatasan dengan dibangunnya gapura. Hal ini dilakukan karena beliau menilai gapura-gapura di perbatasan yang sudah tidak menarik lagi. Oleh sebab itu, maka perlu dibangun gapura yang lebih indah. Gapura yang baru ini, jika pada malam hari, akan nampak gemerlap oleh cahaya. Energi yang digunakan untuk gapura ini berasal dari tenaga surya yang disimpan dalam baterai penampung. Kapasitas lampu yang digunakan 10 jam, yaitu dari jam 18 sampai jam 5 pagi dan disetel secara otomatis. Namun apabila cuaca mendung, maka tenaga surya hanya dapat menampung 4-5 jam saja. Pembangunan gapura ini merupakan kerjasama antara pemerintah Kota Depok dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman. Sekarang ini gapura Depok yang baru sudah dapat dilihat di perbatasan Bojongsari Depok. Sekian video dari saya, Faralia Kalyani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva, kelas 4D.
Saya akan bercerita berita tentang virus corona atau COVID-19. Kasus pertama mengenai coronavirus ini dilaporkan pada 31 Desember 2019 di Wuhan, tetapi tidak jelas apa yang ada di balik virus yang menyebabkan penyakit mirip pneumonia ini. Makanan laut yang dijual di pasar Wuhan diduga menjadi awal penyebaran virus corona. Namun, penelitian menganalisis lagi karena seperti disebutkan di atas tentang bentuk virus corona ini, maka ditetapkan wabah corona ini karena pada lawar dulu corona hanya menyerang hewan saja, namun berangsur-angsur virus ini berevolusi menyerang manusia. Saat itu di Wuhan hanya sedikit yang terinfeksi, namun lama-kelamaan mewabah dan juga karena minimnya RS sehingga banyak yang meninggal akibat cepat penanganannya. Lalu karena akibat Cina adalah negara ekonomi yang terbesar, mengalah merebak penyebaran wabah virus ini, baik dengan penyebaran yang bias melalui air liur maupun bersentuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update Corona tanggal 13 Mei. Dengan bertambahnya wabah corona, maka kita harus melindungi diri kita dengan cara menggunakan masker setiap di luar rumah, rajin cuci tangan, memakai sabun dengan air mengalir, membatasi keluar rumah, tidak ada di kerumunan banyak orang. Ini menjadi penting untuk melindungi diri sendiri dan memutus mata rantai penularan. Ayo semuanya ikutin aturan pemerintah agar penyebaran virus corona bisa dihentikan. Update Corona 13 Mei 15.438 positif, 3.287 sembuh. Dikutip dari situs COVID-19.go.id, terjadi penambahan kasus positif sebanyak 689 orang. Total pasien positif menjadi 15.438 kasus. Demikian dikutip dari situs tersebut Rabu 13 Mei pukul 15.23 WIB. Laporan per hari ini masih menunjukkan angka kenaikan dibandingkan hari sebelumnya. Pada Selasa 12 Mei jumlah kasus positif corona berada di angka 407.749 kasus. Sementara jumlah pasien meninggal berjumlah 1.007 orang dan pasien sembuh sebanyak 3.063 orang. Pada Selasa terjadi penambahan kasus positif sebanyak 484 orang. Presiden Joko Widodo pun sudah mengimbau masyarakat untuk berdamai dengan virus corona, meski sebelumnya mengajak para pemimpin G20 untuk memenangkan perang melawan corona. Artinya sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan, kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta dalam video yang sudah diunggah Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Kamis 7 Mei. Terima kasih. 1, 2, 3. Video berita hari ini. PSBB diberlakukan untuk mencegah virus corona. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. Peraturan PSBB wajib
pakai masker, tidak mudik dulu. PSBB di Depok Sendiin diperpanjang sampai 30 Mei 2020. Bagi yang mudik akan dikarantina selama 14 hari. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pian. Mau menceritakan berita terkini tentang coronavirus yang berbahaya. Dirawat 11.123 orang, meninggal 1.028 orang, sembuh 3.287. Dalam sehari peningkatan ODP sangat melesat di negara Indonesia. Dimohon warga Indonesia menuruti aturan pemerintah. Jangan ngabuburit dulu. Jangan mudik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ngapain lo ngerti? Ini beritanya ketinggalan jauh loh. Yang berhubungan dengan kesiapan masyarakat. Kalau masyarakat tidak siap, tentunya hal ini tidak mungkin dilakukan. Dan bagaimana juga timing ini nantinya bisa kita lihat dari tingkat kepatuhan masyarakat di setiap daerah yang akan dilakukan pelonggaran. Koordinasi pusat dan daerah juga menjadi penting dalam melakukan pelonggaran PSBB. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.